Selamat malam Bapak Suratno, nama saya Sarintan Pratiwi dari kelas F dengan NIM 125-107-099. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas kelas yang Bapak berikan hari ini. Kelasnya sangatlah menarik, membahas tentang psikologi dan sosiologi. Bagaimana sosiologi itu sebetulnya berkaitan erat dengan psikologi. Betul seperti yang Bapak jelaskan di materi tersebut bahwa sosiologi membahas tentang makro atau hal-hal dalam masyarakat yang terjadi dalam masyarakat secara luas, secara besar, dan bagaimana hal tersebut berefek atau memiliki impact kepada individu seseorang. Hal tersebut sebetulnya bisa dilihat dari sejarah di mana pada saat revolusi teknologi kalau tidak salah, masyarakat memiliki sifat atau perilaku yang berbeda, ada perubahan di situ. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana lingkungan sosial masyarakat secara luas dapat berpengaruh terhadap individu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut analisa saya, yang terjadi adalah karena secara masyarakat di dalam suatu strata sosial atau di dalam suatu lingkungan tertentu, mereka memiliki tujuan yang sama, mereka memiliki norma-norma yang sama, mereka memiliki tujuan yang sama, mereka memiliki norma yang sama, mereka memiliki nilai yang sama, sehingga hal tersebut membuat beberapa hal dinormalkan atau dianggap baik dan dianggap tidak baik di suatu daerah. Maka dari itu sosiologi sebenarnya sangat berpengaruh juga kepada psikologi, karena psikologi menganalisa bagaimana seorang tersebut bertindak atau berperilaku. Bedanya adalah, sebetulnya menurut saya, sosiologi dan psikologi sangatlah mirip. Hanya saja kalau di psikologi kita tidak hanya menganalisa bagaimana kita secara individu beropini atau memiliki tanggapan tentang orang lain, tapi juga bagaimana tindakan orang lain berefek kepada kita. Tetapi biasanya yang ditelaah dari lingkungan tersebut adalah lingkungan kecil, lingkungan dekat, yaitu keluarga, yaitu teman-teman, bagaimana mereka berefek kepada individu. Tetapi kalau sosiologi, bagaimana masyarakat secara luas, bagaimana tujuan masyarakat secara luas, keinginan masyarakat secara luas berimpact kepada kita sebagai individu. Contohnya, ini mungkin ya Bapak, mungkin saya salah, mohon maaf sebelumnya, tetapi contohnya bisa saja seperti demo yang terjadi beberapa kali demi mengangkat suatu isu yang kita ingin, sebetulnya tujuan utamanya adalah demi kebaikan bangsa. Tetapi karena kebaikan bangsa tersebut, tujuan tersebut dirasakan oleh banyak orang dan disetujui oleh banyak orang, hal tersebut membuat suatu gerakan masif, yaitu demo atau unjuk rasa. Membuat suatu gerakan masif, yaitu unjuk rasa, demi menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Menurut saya Bapak, menurut saya itulah gambaran sosiologi, bagaimana masyarakat secara luas dapat berdampak kepada seorang individu. Contohnya mungkin secara individu dia tidak biasa menyuarakan suaranya, tapi karena dia berada di sebuah masyarakat yang masyarakat tersebut merasa apabila ini tidak disuarakan, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada yang mengerti, tidak akan ada yang mendengar. Jadi memang baiknya suara tersebut disuarakan. Makanya ada gerakan tersebut, gerakan masif tersebut, yaitu unjuk rasa. Menurut saya itu adalah salah satu contoh sosiologi bagaimana masyarakat bisa berdampak kepada individu, karena di situ membahas bagaimana tujuan atau perasaan, baik kekurangan maupun kelebihan di masyarakat, dapat berdampak kepada kehidupan seseorang dan cara berpikir seseorang. Sedangkan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa psikologi lingkupnya lebih kecil atau mikro, seperti yang Bapak jelaskan di dalam materi kita, bagaimana hal-hal kecil di sekitar individu tersebut dapat berdampak kepada seorang individu. Lalu menurut saya seperti itu Bapak, hubungan antara sosiologi dan psikologi, di mana psikologi banyak tesnya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif, sedangkan sosiologi rata-rata kualitatif, seperti mungkin demo untuk menyuarakan suaranya, kualitatif untuk komentarinya, untuk bagaimana pendapatnya, opininya. Sedangkan psikologi lebih ke personal, bagaimana keluarga kalian, orang tua, teman berdampak kepada kita, hanyalah lingkup kecil atau mikro dari seorang individu. Menurut saya itu saja Bapak, mohon maaf kalau saya ternyata salah tanggapan saya, tetapi menurut saya opini saya seperti itu. Terima kasih Bapak.